Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang menjaga kita siang dan malam, Allah yang memberikan rezeki dan menolong kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya akan makin bertambah nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada kita di masa-masa yang akan datang. Dan nikmat yang sedang kita nikmati, nikmat yang sedang kita terima, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, Khatib akan membahas yaitunya kandungan surat Al-Isra ayat 78. Di dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah. Dirikanlah olehmu salat. Kapan salat itu didirikan? Kata Allah, liduluki syamsi. Karena telah tergelincir matahari. Di dalam tafsir ditemukan dua makna liduluki syamsi. Yang pertama, baru saja tergelincir matahari ke ufuk barat sedikit saja setelah istiwa, maka masuk waktu salat zuhur. Sama seperti sekarang masuk waktu salat Jumat. Dan apabila bayang-bayang itu telah sama dengan benda yang kita jadikan sebagai alat ukur bayang-bayang. Kalau benda itu tingginya 1 meter, maka bayang-bayangnya pun lebih dari 1 meter. Maka waktu solat yang kedua sudah masuk, namanya solat asar. Kemudian apa kata Allah? Ila ghasaqil laili. Sampai nanti dirikan solat itu apabila juga telah terbenam matahari. Di dalam tafsir itu juga ditemukan ada dua solat yang Allah wajibkan ketika matahari telah terbenam.
baru saja terbenam matahari, maka masuk sholat maghrib. Dan apabila telah gelap gulita, hilang syafa' yang merah menurut mazhab Syafi'iyah, maka masuk waktu sholat isya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa Qur'anal fajri, kata Allah. Dan dirikan pula lah olehmu sholat fajar. Makna dalam tafsir dikatakan sholat subuh. Allah katakan dalam Al-Quran, innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa ada 5 sholat yang Allah wajibkan kepada manusia. Sepakat ulama, ijma' ulama seluruh dunia mengatakan hukum sholat itu adalah wajib ain, bukan wajib kifayah. Wajib ain apabila seseorang itu sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Mana syaratnya? Ada 2. Ada syarat wajib, ada syarat salat sebelum salat. Kalau syarat wajib, Islam baligh berakal. Kalau bapak kaum muslimin sudah merasa jadi orang Islam, wajib salat. Kalau sudah balik, wajib salat. Kalau masih sempurna akalnya, wajib salat. Yang kedua, syarat sah salat. Masuk waktu salat. Apabila telah masuk waktu salat, wajib segera salat. Kenapa? Umur itu kita tidak tahu. Makanya apa kata Rasulullah? Afdalus shalah li awwali waqtiha. Awal salat itu adalah yang paling terbaik, kata Rasul. Adalah di awal waktu. Intinya apa? Ketika Allah panggil kita dengan salat Jumat, ketika Allah panggil kita dengan salat asar nanti, maghrib, isya, subuh, segeralah dirikan salat itu. Yang kedua adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat salat. Suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang berhadas besar, wajib mandi junub atau mandi wajib. Tidak boleh satupun anggota tubuh ini tidak kena air. Wajib kena air. Kalau tidak bisa kena air lantaran ada penyakit dan darurat menggunakan air, maka gunakanlah tayamum. Dan ketika orang telah selesai bersih dari hadas besar, untuk melaksanakan sholat, dia harus beruduk, artinya wajib beruduk lagi. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, menghadap kiblat. Pastikan bahwa tempat sholat atau kita menghadap sholat itu betul-betul ke kiblat. Kalau di masjid sudah jelas, tinggal merapikan tempat duduk kita, merapikan saf dan merapikan berdiri kita. Tapi kalau seandainya di tempat yang belum pernah kita ketahui di mana kiblatnya, yakini seyakin-yakinnya dengan yakin bahwa kiblat itu adalah tempat kita sedang menghadap. Kenapa? Karena kiblat badan itu harus ke Ka'bah. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah rukun, setelah syarat
setelah ketentuan telah kita penuhi, wajiblah solat itu dilakukan kaum muslimin rahimakumullah. Sedikit akan khatib sampaikan beberapa penjelasan daripada Allah dan Rasulullah terkait dengan solat ini. Yang pertama adalah solat itu rukun Islam yang wajib kita lakukan setelah sadat. Rukun Islam, dalam Islam ada rukun Islam. Pertama syahadat. Bersaksi dari lidah, dibenarkan di hati, dilakukan dalam perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada yang pantas untuk disembah. Bersaksi kita kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi kita bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Lakukan rukun-rukun salat, hak-hak salat, ketentuan salat dengan benar. Apabila ada manusia yang belum sempurna salatnya, 5 kali sehari semalam, masih ada yang tinggal, walaupun 1 waktu, dia tetap belum sempurna melaksanakan rukun Islam. Jadi tidak ada alasan Bapak kaum muslimin, seberat apapun kegiatan kita, serumit apapun kedudukan kita, sebagus apapun kondisi kita, dan sejelek apapun yang kita hadapi, ketika Allah panggil di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, silahkan segera untuk menunaikan salat. Yang kedua, salat adalah ibadah wajib pertama dalam Islam. Kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu awwalu ibadati furidat fil Islam wa tarkuha wa yufsidu kullul a'mal. Salat itu adalah awal ibadah yang Allah fardukan dalam Islam, kata Rasulullah. Dan meninggalkan salat merusak seluruh amal ibadahnya. Ada orang puasa, ada orang berzakat, ada orang baca Quran, ada orang yang baik kepada orang lain, tapi tidak sempurna solatnya, maka akan rusak amal ibadah yang lain itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang orang tua wajib jangan sampai kita merasa kasihan melihat anak kita bangun pagi. Jangan kasihan melihat anak kita enggak sholat. Apalagi dalam sekarang ini hari hujan segala macam, angin kencang segala macam. Kasihan kita mengunkan dia, akhirnya dibangunkan dia di waktu-waktu telah selesai salat subuh dilaksanakan. Matahari sudah terbit. Siapa yang berdosa? Bapak dan ibunya atau walinya yang berdosa. Maka bangunkan orang yang telah berada di waktu subuh untuk menunaikan salat subuh. Begitu juga salat-salat yang lainnya. Yang ketiga, salat adalah ibadah pertama yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Wa idza saluhat salatul 'abdi saluha lahu sairu 'amalihi. Wa in fasadat wa idza fasadat as-salatu fasadat sairu 'amalihi. Apa kata Rasulullah? Salat adalah awal sesuatu yang ditanya nanti, dihisab nanti atas seorang hamba pada hari kiamat. Tidak lain dulu yang ditanya salat. Kaifa salatuk? Gimana salatmu selama hidup di dunia, kata Allah. Apabila baik salatnya, apa makna baik di sini? Dia kerjakan salat itu 5 waktu sehari semalam, sejak mulai balik sampai dia meninggal dunia. Maka dia akan dipandang baik lagi amal-amal yang lainnya, kata Rasul. Baru ditanya puasa, baru ditanya haji yang sudah berulang kali, umroh dan sebagainya. Wa idza fasadat, namun apabila
Salatnya itu tidak sempurna dilakukan. Subuh ada, asar tidak. Maghrib ada, subuh tidak. Asar ada, zuhur tidak. Begitu seterusnya. Bahkan mungkin kalau ada hanya Jumat saja. Maka untuk itu tentu fasadat sairu amalih, akan rusak amal ibadah yang lain. Padahal kita sudah baca Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersedekah, kata Rasulullah. Sudah berzikir. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah solat pokok agama. Makanya jangan tinggalkan solat kalau nilai-nilai agama itu hadir dalam kehidupan kita. Bila orang meninggalkan solat, maka pokok keagamaan yang ada di hatinya akan lambat demi lambat dia akan hilang. Apa kata Rasulullah? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, pokok agama. Man aqamaha, siapa yang mendirikan salat itu, faqad aqamaddin, dia mendirikan agama. Wa man tahadamaha, siapa yang meruntuh salat itu, tidak menunaikan ibadah salat itu, faqad hadamaddin, dialah orang-orang pertama tercatat sebagai orang yang merusak agama, yang meruntuh agama. Kaum muslimin rahimakumullah, maka oleh sebab itu jangan sampai tinggalkan salat. Yang kelima kata Rasulullah, posisi orang yang meninggalkan salat sederajat dengan orang kafir. Khatib ulang. Posisi orang yang meninggalkan salat sederajat dengan orang kafir. Apa kata Rasulullah? Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, rawahu Muslim. Perbedaan antara laki-laki yang muslim dengan laki-laki yang kafir adalah meninggalkan solat. Laisa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus shalah. Dalam hadis lain dikatakan, tidak ada perbedaan antara orang yang menyatakan dirinya hamba Allah dengan orang kafir kecuali solat. Kalau solatnya kacau, kalau salatnya tidak sempurna, ditinggalkan, diabaikan, dianggap remeh, maka di dalam pandangan Allah perbedaannya dengan kafir hanya itu saja. Apakah dia sudah melaksanakan salat atau tidak mendirikan salat? Kaum muslimin rahimakumullah, apa kata dari Umar bin Khattab? La hazza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada keberuntungan dalam Islamnya apabila selama hidupnya dia mengaku Islam tapi tidak salat, kata Umar bin Khattab. Maka sangat takutlah kita kaum muslimin, berpikir kita kaum muslimin untuk meninggalkan salat itu. Kenapa? Karena azabnya, dampaknya sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Yang keenam kata Rasulullah, penghuni neraka sakar itu adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 43. Masalakakum fis sakar, kata orang-orang yang di surga adalah orang-orang yang ada di neraka. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakar ini? Apa jawaban mereka orang-orang yang di neraka sakar? Lam naku minal musallin. Kami selama di dunia dulu meninggalkan sholat, tidak menunaikan sholat. Ketujuh, hidup akan selalu susah, hidup akan selalu resah, hidup tidak akan bahagia apabila di dunia dia tidak sholat dan di akhirat pun dia akan sengsara. Kata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam surah At-Taha ayat 124 sampai 126? Waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dia dari peringatanku, perintahku, ajaranku, seperti melaksanakan salat, fa innalahu ma'isyatan dhanka, kami akan berikan kepadanya itu kehidupan yang susah. Allah akan berikan kehidupan orang yang susah, yang tidak melaksanakan salat, yang merasa salat itu tidak begitu bermakna dalam kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi buta.
Lalu mereka berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal di dunia dulu aku basiro, melihat, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kazalika ataka ayatina. Itu adalah dampak dari kamu tidak mendengarkan ayat-ayat kami, kata Allah. Dari dampak membelakangi peraturan-peraturan kami, perintah-perintah kami. Panasitaha walizalikal yawmut tunsa. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah dampak bahaya bagi orang yang menganggap salat itu tidak merupakan sesuatu yang sangat penting. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, namun apabila kita tidak pernah meninggalkan salat, selalu melaksanakan salat, apa kata Rasulullah? Man sholla ma'al jamaah, siapa yang salat dia dalam kondisi berjamaah, wa jalasa fi halqil ilmi, lalu dia duduk mendengarkan pengajian-pengajian agama seperti khatib ini kaum muslimin, wa sami'a kalam Allah, lalu dia dengarkan kalam-kalam Allah ini disampaikan oleh khatib itu, wa amila bih, lalu diamalkan amalan yang telah disampaikan oleh para mubaligh atau khatib itu, a'tahullahu sitta asya'a, Allah akan berikan kepadanya 6 sesuatu. Yang pertama kata Rasulullah, ar-rizqu minal halal. Allah akan mudahkan kita mencari rezeki di dunia ini dengan halal. Mudah dan halal. Yang kedua kata Rasul, wa yanju min azabil qabri, akan dijauhkan dia dari azab kubur. Yang ketiga kata Rasulullah, yu'ti kitabahu biyaminihi, dia akan menerima amal perbuatannya di dunia ini dari pihak kanan dengan senyum malaikat menyerahkan kepadanya. Yang keempat, yamurru ala sirati kalbarki al khatifi, dia melintasi jalan siratul mustaqim bagaikan seperti petir yang menyambar, begitu cepatnya antara dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa yahsyuru ma'an nabiyyin, dia nanti berkumpul dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya baru menyebut nama Nabi Adam, Nabi Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Musa, Isa dan lain sebagainya. Lalu sampai kepada Nabi Muhammad, kita belum pernah melihatnya. Namun ketika kita salat kaum muslimin, kita akan dikumpulkan Allah bersama dengan orang-orang yang berstatus nabi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk nanti, banallahu baitan fil jannah min yakutu hamarat. Dia akan mendapatkan nanti rumah yang paling megah di surga yang terbuat dari mutiara yakut yang kemerah-merahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam khutbah ini sedikit banyaknya menjadi sebuah renungan bagi kita sebagai seorang mukmin. Bagi kita yang masih melaksanakan salatnya itu ada yang bolong-bolong, berhentilah dengan cara seperti itu. Bagi kita yang sudah istiqomah melaksanakan salat, perbaikilah cara salat kita dengan sebenar-benarnya. Lafaz salat betul kita baca, gerakan salat tidak tergesa-gesa kita lakukan, dan dampak salat itu adalah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan manusia itu dari perbuatan keji dan munkar. Maka mari kita jauhi perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena pelaku salat yang benar adalah bukan sekedar perbuatan, tapi juga bahagian daripada perbuatannya setelah salat. Mudah-mudahan khutbah ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi diri khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim,
ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.